Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita jumpa lagi. Doa tulus dariku, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rizki yang melimpah. Amin. Sobat, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kekayaan budaya Nusantara yang syarat makna filosofis dalam kehidupan. Tiap-tiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat keragaman budaya Nusantara, dan semuanya memiliki keunikan tersendiri, sehingga menarik untuk disimak. Baiklah sobat, kali ini, aku akan memulai pembahasan keunikan seni budaya dari suku Betawi. Hal yang menarik dari suku Betawi adalah, dijadikannya Jakarta sebagai ibu kota negara dengan segala dinamikanya, karena menjadi tempat berkumpulnya semua suku dari penjuru Nusantara. Tidak menjadikan suku Betawi tergerus oleh zaman. Adat dan istiadat suku Betawi yang agung, tetap lestari hingga saat ini. Walaupun dalam konteks demografis banyak warga Betawi sedikit bergeser ke wilayah-wilayah penyangga ibu kota, akan tetapi orang Betawi tidak meninggalkan kearifan lokal yang dimilikinya. Saat ini kebanyakan penduduk suku Betawi sendiri tinggal dan menetap di wilayah Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Bentuk pelestarian budaya oleh orang Betawi biasanya pada saat kegiatan atau sebuah acara warga, seperti acara pernikahan serta acara-acara lainnya. Baiklah sobat, agar kalian tidak yang penasaran dengan adat dan budaya Betawi, berikut ini fakta menarik kebudayaan Betawi yang dirangkum dari berbagai sumber, antara lain: 1. Ondel-ondel. Kebudayaan Betawi yang cukup populer di Indonesia adalah ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan seni khas Betawi. Ondel-ondel merupakan kesenian boneka raksasa berbentuk manusia yang terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi dengan kain warna-warni. Ondel-ondel sering ditampilkan dalam pesta rakyat dan memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel merupakan bagian integral dari budaya Betawi dan simbol kota Jakarta. Dalam pertunjukan seni budaya terkandung simbol dan makna yang mendalam bagi warga Betawi. Topeng ondel-ondel lelaki warna merah memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa, sementara topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Sedangkan kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel berarti kekuatan. Pohon kelapa memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Sepasang ondel-ondel juga punya nama, yaitu Kobar untuk laki-laki dan Bora untuk perempuan. Kobar menyimbolkan manusia harus mencari nafkah di dunia, sedangkan Bora adalah simbol akhirat, yaitu manusia harus selalu berbuat baik dan ingat kepada Tuhan. Ada juga wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan, sehingga tidak mengganggu manusia. Selain itu, dulunya banyak sesajen dan upacara sebelum pertunjukan ondel-ondel dengan maksud mengusir roh jahat serta filosofi kehidupan. Selain menjadi kebudayaan khas Betawi, ondel-ondel juga sekaligus menjadi ikon dari DKI Jakarta. 2. Roti buaya. Sobat, kali ini kita bicara kuliner dari suku Betawi. Jika berbicara mengenai kuliner dari suku Betawi, tentunya roti buaya tidak bisa ditinggalkan begitu saja, walaupun masih banyak kuliner Betawi lainnya. Roti buaya sedikit lebih istimewa dalam penyajiannya. Salah satunya saat acara pernikahan. Kuliner ini menjadi bawaan yang wajib disiapkan sebagai seserahan saat acara pernikahan. Kehadiran roti berbentuk buaya dalam pernikahan adat Betawi dipengaruhi oleh datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Jika orang Eropa menunjukkan cintanya dengan memberi bunga, maka orang Betawi menganggap perlu ada simbol lain untuk menyatakan cinta. Roti berbentuk buaya dipilih sebagai simbol dari cinta. Selain itu, roti buaya memiliki makna kesetiaan dan keberuntungan untuk pasangan yang baru menikah. Yang membuat roti ini menarik adalah sesuai dengan namanya, di mana roti ini memiliki bentuk seperti buaya. 3. Lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional, atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi, berasal dari Jakarta. Lenong dikenal sebagai perpaduan antara kesenian gambang kromong dan lawakan. Konon,
Istilah lenong diambil dari nama pedagang China, Lianong. Menurut cerita rakyat, Lianong biasa menggelar pertunjukan teater yang kini disebut lenong, bertujuan menghibur masyarakat dan keluarganya. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat musik, seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecrek, serta alat musik unsur Tionghoa, seperti tehian, kongayan, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, seperti menolong yang lemah, serta membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Adapun bahasa yang digunakan dalam lenong adalah Melayu atau dialek Betawi. 4. Tanjidor. Kesenian khas Betawi yang tidak ada matinya hingga saat ini adalah tanjidor. Tanjidor adalah kesenian tradisional Betawi yang berbentuk orkes. Seni musik yang dimainkan secara berkelompok ini banyak dipengaruhi musik Eropa, terutama dalam penggunaan alat musik tiup. Biasa disingkat tanji yang berarti menabuh. Tanjidor sendiri terdiri dari serum, simbal, klarinet, tambur, bass, saksofon, trombone, dan juga piston. Bahkan pemain tanjidor juga akan menggunakan pakaian adat Betawi saat tampil di pementasan. Untuk kamu ketahui, tanjidor menjadi kesenian khas Betawi yang sudah ada sejak abad ke-19. 5. Palang pintu. Jika kamu pernah melihat pernikahan adat Betawi, mungkin kamu tidak asing dengan istilah palang pintu. Palang pintu adalah tradisi unik dari Betawi yang berisi laga pencaksilat, adu pantun, hingga pembacaan Al-Quran dan salawat sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Melalui peristiwa jawara dari mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal perempuan. Bagi masyarakat Betawi, makna filosofis dari tradisi ini adalah besarnya tanggung jawab dan perlindungan orang tua terhadap putrinya sebelum dipinang calon suaminya. Sedangkan bagi pihak laki-laki, palang pintu dapat menunjukkan kesiapan dan kesungguhannya yang akan membangun rumah tangga bersama perempuan pilihannya. 6. Tari Lenggang Nyai. Tari Lenggang Nyai merupakan tarian kreasi baru yang diambil dari cerita rakyat Betawi. Nama, Lenggang Nyai, berasal dari kata, lenggang, yang mempunyai arti, melenggak lenggok, dan kata, nyai, yang diambil dari kisah hidup Nyai Dasimah. Tarian ini kerap disebut dengan tari Betawi yang diciptakan tahun 1998 oleh seorang seniman asal Yogyakarta bernama Wiwi Widyastuti. Tarian Lenggang Nyai tercipta dari proses perpaduan kebudayaan, seperti budaya Tionghoa, dan sebagainya. Ciri khas penggunaan suara musik pengiringnya riang, serta gerakan tari yang lemah gemulai. Dikisahkan, tarian ini terinspirasi dari kisah hidup Nyai Dasimah. Nyai Dasimah adalah seorang gadis Betawi yang berparas ayu. Saat itu Nyai Dasimah mengalami kebingungan untuk memilih pasangan hidup. Ia dihadapkan pada dua pilihan dengan dua kebangsaan berbeda, yaitu pria berkebangsaan Belanda dan berkebangsaan Indonesia. Setelah berpikir lama, akhirnya ia memilih pria berkebangsaan Belanda bernama Edward William. Selama pernikahan berlangsung, Edward banyak memberi aturan-aturan yang mengekang Nyai Dasimah. Nyai merasa hak kebebasannya dirampas. Akhirnya ia memutuskan untuk berontak dan memperjuangkan hak kebebasannya sebagai wanita. Kisah itulah yang membuat Wiwi Widyastuti terinspirasi membuat tarian Lenggang Nyai untuk mengenang perjuangan Nyai Dasimah. Tarian yang dibawakan oleh 4-6 perempuan ini merupakan tari kreasi baru namun terlihat seperti tari tradisional karena latar belakang terciptanya tarian tersebut. Tari Lenggang Nyai yang berasal dari Betawi ini memiliki dua nilai yaitu nilai estetika dan nilai moral. Untuk nilai estetikanya terletak pada perpaduan sentuhan Cina dan Indonesia yang memiliki kesan berbeda. Sedangkan nilai moralnya disampaikan melalui gerakan-gerakannya, seperti kesedihan, rasa malu, keyakinan, bahagia, percaya diri, keberanian, cinta sejati. Nilai moral pada tarian ini merupakan pesan untuk perempuan yang sedang menetapkan pilihan hidup. Tarian Lenggang Nyai menyampaikan pesan bagi para perempuan untuk bisa menjadi seorang perempuan yang memiliki prinsip yang kuat. Sobat, sekian dulu bicara tentang fakta unik dari keragaman budaya Nusantara ini.
Semoga bisa bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan. Amin. Tidak lupa. Ane mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau referensi yang kurang lengkap. Kritik ame saran membangun ane terima dengan senang hati. Kirim aja di kolom komentar ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.